Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hayyikum min tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa sama-sama diberikan taufik dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban pertama kita di subuh hari ini, yakni melaksanakan ibadah salat subuh. Semoga salat subuh yang kita laksanakan menggugurkan dosa kita dan menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di yaumil akhir kelak. Semoga salat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berhenti setelah salat subuh ini, kita lanjut dengan amal ibadah berikutnya, yakni sama-sama duduk untuk thalabul ilmi. Ini juga merupakan kewajiban kita, meskipun bukan kewajiban yang muakkad, artinya thalabul ilmi itu wajib sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhah 'ala kulli muslim. Tetapi thalabul ilmi itu fardhahnya, wajibnya itu tidak harus saat itu gitu ya. Jadi bukan berarti yang pulang gak ikut kajian itu dosa. Ya, selama di tempat lain juga mengikuti kajian di waktu yang lain, insya Allah tidak masalah. Tetapi kita yang duduk di tempat ini maka beruntung sekali, ya, semoga mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza jatama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala." Kalau ada satu kaum berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari kitabullah, maka nazalat alaihimus sakinah, pasti diturunkan oleh Allah kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketentraman hati, ya, sehingga kadang-kadang di majelis ilmu itu tunduk, ya, saking tenangnya. Ya, cicilan juga kadang lupa gitu ya, beban-beban itu kadang hilang. Ya, nanti pas sudah beres kajian ingat lagi gitu. Ya, ughsyiatumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, hafathumul malaikah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang mulia yang taat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut nama-nama orang yang duduk di majelis ilmu satu persatu di hadapan malaikat-malaikatnya. Maka di majelis ilmu itu, ya, meskipun tidak ada absen, yang mengabsen sudah ada apa? Siapa yang mengabsen kita? Malaikat. Ya, Allah menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikatnya. Itu si fulan sedang duduk di majelis ilmu, si fulan sedang menjalankan kewajibannya, yakni thalabul ilmu. Dengan bangga Allah menyebut nama orang-orang yang duduk di majelis ta'lim sampai selesai, maka tidak luput dari dua doa malaikat. Ya, malaikat senantiasa mendoakan dua hal. Yang pertama, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang ini. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya, itu dua hal yang paling kita butuhkan kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, adalah ampunan dan rahmatnya. Ternyata keduanya bisa digapai dengan cara yang mudah, Pak. Ya, kalau tahajud ya enggak semua orang bisa. Kadang udah bangun juga buka handphone, tahu-tahu udah subuh. Ya, ada kemarin jamaah yang cerita ke saya itu saya niat tahajud, tapi pas sudah bangun tuh sering nggak terlaksana karena pas bangun buka HP ya suka main game apa aja. Jadi sampai subuh itu datang. Ya, tahajud itu memang yang nggak semua orang mampu. Begitupun ketika pelaksanaannya, ya terkadang ada
hanya sanggup berapa rakaat, ya, meskipun itu tetap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling mudah ternyata menggapai rahmat Allah adalah dengan cara salah satunya thalabul ilmi. Ibu-ibu tinggal duduk manis, ya, mendengarkan, sudah didoakan oleh malaikat. Meskipun tengarti, Pak. Tadi saya mesti rangga naon misalkan kayak bahasa Arab, tengarti. Itu teh yang tengarti itu sama, Pak, dapat rahmat, dapat ampunan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul qaum alladzina la yasqa jalisuhum. Thalabul ilmi itu tempatnya orang-orang yang tidak ada satu pun orang yang duduk di majelis ilmu itu yang merugi, gitu. Artinya paham nggak paham tetap untung. Kalau nggak paham, ya untungnya didoakan malaikat, untungnya diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau paham, didoakan, dirahmati, plus dapat ilmu pulangnya, plus diamalkan ilmunya, maka menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalaupun tidak, tapi bukan berarti jadi asal-asalan, ya. Biarin majelis ilmu tidur, kan terpaham didoakan, ya. Yang kita malu sendiri, masa kita lagi didoakan, kitanya tidur, gitu. Ya harus lebih serius, gitu ya. Intinya setelah kita sholat subuh, kita thalabul ilmi, bahwa ada kesadaran setelah beramal itu tidak leha-leha, tapi diikuti oleh amal soleh yang lain. Setelah sholat jangan leha-leha, tetapi diikuti oleh amal soleh yang lain, berzikir, ucapan istighfar, baca tasbih, tahmid, takbir, itu ibadah lagi. Setelah itu selesai berdoa diikuti oleh ibadah yang lain lagi, yakni thalabul ilmi. Allah mengatakan, fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai beramal, maka ketika dalam keadaan selesai itu fansab, jangan leha-leha, segeralah beramal ke amal ibadah yang lain. Itu sebetulnya ayat itu merintahkan ibadah, bukan dalam urusan dunia. Jadi selesai ibadah, maka kerjakanlah ibadah yang lain, gitu. Bagi seorang muslim, hakikatnya dunia ini, waktu yang kita isi seluruhnya adalah ibadah, beralih ke ibadah yang lain. Setelah selesai sholat itu ibadah, maka ada ibadah yang lain, yakni berzikir, berdoa. Setelah itu ada thalabul ilmi, ibadah juga. Setelah itu pulang ke rumah, jangan dikira di rumah tidak ibadah. Di rumah juga ladang ibadah yang sangat besar, di rumah juga ladang ibadah yang sangat luas, karena di sana ada keluarga, ada anak-anak. Kita wajib mendidik anak-anak kita, keluarga kita, ya, dan tentunya ada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam keluarga. Kemudian setelah itu bekerja, ya, yang bekerja pun jangan dikira bukan ibadah, ya, kerja itu ibadah yang luar biasa, ya, mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan maghfirah Allah. Dan dalam sebuah hadis, ya, Allah mengampuni dosa seseorang yang sulit diampuni kecuali oleh satu hal, yakni dia dengan ikhlas mencarikan nafkah untuk keluarga. Jadi mencari nafkah itu juga ibadah. Ya, setelah itu mungkin weekendnya kita santai, kita rihlah, itu juga ibadah. Kalau kita niatkan karena Allah, kita niatkan rihlah kita, santainya kita, supaya merefresh jiwa kita, supaya lebih bisa happy lagi dengan keluarga, lebih senang lagi dengan anak-anak, ya, bawa main anak, bawa main istri, itu semua adalah ibadah. Hakikatnya setiap waktu yang kita isi itu adalah ibadah. Fa idza faragta fansab. Setelah selesai ibadah, lakukan ibadah yang lain. Tapi bukan berarti semuanya ibadah mahdhah, ya, tetapi hal duniawi pun jadikanlah ibadah, gitu. Ya. Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, wahai Imam, kalau kita harus ibadah terus-menerus dari satu ibadah ke ibadah yang lain, terus kapan kita istirahatnya? Mata ar-rohah, kapan kita istirahat tidak ibadah? Imam Ahmad mengatakan, kalau kita sudah menginjakan salah satu dari dua kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka
disitulah kita mulai istirahat. Jadi selama hidup di dunia nggak ada istirahat. Kalaupun kita istirahat tidur, itu teh ibadah sebetulnya buat kita. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk tidur mah, ya salat subuh ditotolonyong Pak, ya bisa goleang gitu ya. Kalau nggak tidur, tahajud pun nggak bisa kalau nggak tidur. Kan tidur pun adalah ibadah. Ya, main pun ibadah, cari nafkah ibadah, hiburan adalah ibadah. Ya, kecuali kalau kita niatkan untuk sia-sia, ya maka tidak jadi ibadah. Tapi bagi seorang muslim, ya yang bisa melihat peluang ibadah dari segala sesuatu yang diniatkan karena Allah, maka segalanya bisa jadi nilai ibadah. Kapan berhenti ibadah? Nanti di surga, ketika kaki kita sudah masuk salah satunya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sana tidak ada lagi yang namanya ibadah. Bapak di surga mau disuruh salat Pak, di surga gak akan sedekah, ya. Di surga mau tahajud, ya. Di surga gak ada ibadah. Di surga kita cuma menikmati hasil daripada ibadah selama kita di dunia. Ada satu ibadah yang pernah disampaikan para ulama. Ibadah orang surga itu paling berzikir, bersyukur dan bertasbih, yang mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan tasbih. Bahkan sebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwa ahli surga itu nafasnya adalah tasbih. Jadi tasbih itu sudah jadi hembusan nafasnya ahli surga, sudah jadi pembawaannya ahli surga ketika bernafas, ya, mengisi nafasnya dengan tasbih. Tapi ibadah seperti kita di dunia, ya ngaji kieu moal aya di surga, ya sudah cukup karena tempatnya istirahat. Dan di surga tidak ada lagi yang namanya lelah, letih, ya hanya ada kenikmatan yang tidak ada bosannya. Nanti kita gapai kenikmatan itu, kita nikmati kenikmatan tersebut, ya. Kemudian tidak ada sakit, kita sehat terus ketika di surga, tidak bosan. Jadi ulah mikir, orang di surga kayak bosan ya, gitu-gitu keneh. Ya, jangankan di surga, di dunia wae, anu segala rupa ada musibah, kita teh betah gitu. Kamu di surga, ya nikmat sadayana, nikmat semuanya. Nggak mungkin ada kalimat bosan. Dan nikmat di surga itu tidak relatif, ya. Nikmat di surga itu nikmat bagi setiap manusia. Sebutkan Pak dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah ditanya apa makanan ahli surga. Rasulullah mengatakan, setelah dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya ketika orang masuk ke surga dihidangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati ikan paus. Dalam sebuah hadis itu Rasulullah ditanya tentang 3 hal, tentang Ashabul Kahfi, ya, tentang salah satunya makanan ahli surga. Rasulullah diwahyukan oleh Allah bahwa salah satu makanan ahli surga itu hatinya ikan paus. Nah, dan ternyata di dunia pun, ya, itu salah satu makanan terlezat, hati ikan paus itu. Bagaimana tidak lezat, ya, hati ikan paus? Newak lagi hese, ya. Itu juga hati lele, membawari, ya. Maka perjuangan yang susah itu ternyata memang rasanya lezat, ya. Tetapi jangan dipikir seperti ini nanti. Udah saya mah jigana tebeki hati ikan paus, ya. Atau ketika Allah misalkan menyebutkan ada sungai susu, ya, ada apa? Ya, ada, ya, sungai dari madu, ya, kemudian dan lain sebagainya. Maka jangan diukur dengan ukuran duniawi, Pak. Saya mah gak suka gitu. Maka tidak ada kalimat gak suka di surga, itu gak ada. Segala macam nikmat yang Allah sediakan itu pasti kita suka, meskipun di dunianya kita gak suka gitu. Ya, misalkan di surga ada anggur, tapi orang di dunia teresep anggur. Yang kita gak suka itu anggur di dunia.
Di surga mah mual mungkin gak suka gitu. Mohon maaf bapak-bapak, yang paling didambakan di antara nikmat surga itu apa? Istri-istri langsung ya, bidadari. Nah, mungkin kalau kita bayangkan cantiknya bidadari dengan ukuran di dunia, ini bakal relatif, Pak. Karena menurut Bapak yang sebelah kanan saya, yang cantik itu misalkan seperti siapa? Saya nggak mau bilang namanya ya, takut kebayang-bayang nanti. Seperti si Fulana gitu, artis siapa gitu ya. Tapi yang di sebelah tengah saya belum tentu setuju. Bisa jadi saya tahu kurang gelis itu, gelisan kene iya gitu. Ini yang sebelah kiri bisa jadi nggak setuju lagi. Itu mah dua nana tegelis, bukan tipe saya itu mah gitu. Ya, iya gelis mah. Akhirnya berdebat ini ya, tentang masalah standar kecantikan seseorang perempuan gitu. Begitupun mungkin ibu-ibu. Nah, maka di surga itu nggak akan seperti itu, Pak. Mungkin Allah menghidangkan kepada seorang laki yang masuk ke surga, yang memberikan kepadanya bidadari, yang menurut Allah ini sudah cantiknya luar biasa. Bahkan disebutkan dalam hadis, ketika betisnya dibuka, maka lebih dari sinar matahari di dunia, yang terangnya itu. Ya, nggak usah dibayangin, Pak. Mau kebayang, ya. Bayangkan di dunia itu, di surga itu, nikmatnya tidak pernah terlintas dalam benak hati manusia siapapun gitu. Ya, cek bapak saya mah teresep nu kitu-kitu teuing mas. Enggak akan mungkin seperti itu. Ya, di surga itu kenikmatan yang tidak relatif. Ya. Maka jauh sekali kehidupan kita dengan di dunia dengan di surga. Di dunia kita dituntut untuk ibadah ke ibadah, lelah dan letih. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lelah letih. Kita yang ngaji, habis sholat, duduk, ngaji, mungkin ada capeknya. Tapi jangan dikira orang yang nggak ngaji hari ini nggak capek. Orang yang pulang dari klub malam, mungkin malam mingguan, semalaman suntuk, bisa jadi lebih capek itu. Ya, jadi nu ibadah capek, nu maksiat oke, capek. Ya, nu sedekah mungkin ada lelahnya juga, anu kopet oke, capek oke. Ya, nu naik sepeda capek, nu naik motor oke capek. Nu naik motor capek, nu naik mobil oke capek. Yang namanya perjalanan, naik apapun capek. Nggak ada perjalanan yang nggak capek. Naik apapun pasti ada capeknya. Ya, kadang orang membayangkan gitu ya, nikmat di dunia. Oh, saya kalau punya ini kayaknya udah beres semua masalah hidup saya. Ternyata ketika Allah kasih, masalah mah ada dalam bentuk yang lain. Ya, kita bayangin kayaknya sih misalkan seorang yang belum punya motor. Jika mun hirup urang boga motor aman, kaditu ka dieu babari. Ayeuna mah meni hese, kaditu ka dieu ngaboseh gitu ya. Canggeu kudu kana sepeda. Ternyata Allah kasih motor, itu semua tidak berarti dia keluar dari masalah, tidak berarti keluar dari kelelahan. Ternyata baru tahu ya, ternyata buat ngeluarin bensin itu lumayan. Kan biasanya nggak pakai bensin kemana-mana, dikasih motor ya harus ngeluarin bensin. Ternyata harus ganti oli oke. Ternyata mun bocor beda tambal ban motor jeung tambal ban sepeda gitu. Ya, begitupun mun punya mobil digana enak, mau kehujanan, mau kepanasan. Betul, ternyata pas sudah dikasih mobil datang juga ujian dari sisi yang lain. Oh, ternyata ngurus mobil mah lumayan. Kemarin ganti oli motor mah 50.000, ganti oli mobil mah 500.000 sekalinya. Ya, ternyata ada kelelahan, keletihan dalam bentuk yang lain. Ya, seseorang yang belum nikah misalkan, ya membayangkan bagaimana kalau udah nikah jigana nikmatnya. Mun ka rumah teh aya istri, ya, ka rumah teh aya nu nyadiakeun ci kopi, ya, air minum, ya, mun tiris aya ngeukepan gitu ya. Namun mun galau aya teman curhat gitu ya. Sebelum tidur bisa ngobrol dulu jigana nikmat. Ya.
Bagi kita apa yang udah nikah sendirikan ya can apaleun we cenah itu mah. Can apaleun cenah liarna nikah. Ternyata pas udah nikah tidak seindah yang dibayangkan ketika bujangan. Ya ternyata ada lagi ujiannya. Ternyata istri teh bukan hanya sekedar yang menyediakan kopi. Ya, tapi juga kita harus sediakan baginya skincare-nya, makanannya, ya, sandang pangannya, kelayakan kehidupannya. Ternyata kudu dibiayaan oge gitu. Ya, ternyata punya anak juga sama. Intinya semuanya nikmat dunia itu tidak lepas dari yang namanya keletihan, kelelahan. Sementara nikmat surga itulah nikmat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat surga adalah nikmat yang tidak terbatas, tidak ada kurangnya, ya, dan kita hidup terus di surga, tidak ada matinya, bahkan muda terus. Ya, kan pernah Nabi ditanya oleh seorang nenek-nenek, Pak. Ya, kata nenek, ya Rasulullah, ai di surga aja itu jika ini kalau kieu ya bisa udah keriput gitu ya. Kata Rasulullah, di surga mah enggak ada. Nenek-nenek ya, aki-aki yang enggak ada. Nangis kan nenek itu teh sedih. Duh, kumaha cenanya ya nenek teh. Nenek Allah teh jahat pada cenah jero hate teh. Ya, ngaleos si nenek ini teh. Kata Rasulullah ya dipanggil lagi si nenek ini. Kata Rasulullah, emang di surga mah enggak ada nenek-nenek. Kenapa? Karena semua orang yang masuk ke surga akan muda terus, enggak tua-tua. Jangankan mati, tua juga enggak. Ya, antara 30 sampai 33 usianya itu ahli surga itu. Kenapa? Karena di usia segitulah orang bisa merasakan kenikmatan dengan sempurna biasanya. Ya, kita menikmati punya kedudukan, menikmati punya harta, punya istri, punya makanan yang enak. Itu kalau kita masih muda. Pas sudah tua mah kadang-kadang makanannya ada kita nggak bisa nikmatin. Istrinya ada kita nggak bisa ya semudah seperti kita muda dulu gitu ya bersama istri. Hartanya ada, kita nggak bisa nikmatin kalau udah sepuh. Tapi usia itulah usia produktif 30, 33, 35. Itulah ya di mana seseorang itu bisa menikmati kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ya, maka jangan lelah, jangan letih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang dunia ini tempatnya kelelahan, keletihan. Mau kita ibadah mau tidak tetap bakal capek. Mau kita ibadah atau maksiat tetap bakal lelah. Maka pilihlah kelelahan yang membuat kita ya sebagaimana kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala ya. Beliau mengatakan kalimat yang sangat indah. Ya, beliau mengatakan inna masyaqqatat ta'ah zahab wa yabqa thawabuha wa inna ladzatal ma'asi zahabat wa yabqa iqabuha. Sungguhnya kelelahan dari setiap ibadah bakal hilang dan tersisa pahalanya. Dan kenikmatan dari sebuah maksiat juga bakal hilang dan tersisa dosanya, balasannya nanti di yaumil akhir. Ini kalau kita renungkan ternyata benar juga. Ya, capeknya ibadah itu bakal hilang juga nantinya. Yang kita harapkan tinggal pahalanya. Contoh, Bapak Ramadan kemarin melaksanakan ibadah puasa. Pas puasa capek sih Pak. Capek. Pas taraweh capek tuh. Capek. Komun imamna lila. Imamna lila nampungna keur cangkeul gitu ya. Tapi pertanyaannya, sekarang capeknya masih ada atau udah enggak ada? Udah enggak ada, udah hilang capeknya. Ya. Kemarin kita sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, mungkin capek dan jalan ke masjid, berangkat ke masjid. Tapi capeknya sekarang udah hilang. Maka yang tersisa adalah pahalanya, itu yang kita harapkan. Begitupun orang yang maksiat, ya, lazatnya bakal hilang. Inna ladzatal ma'asi zahabat wa yabqa iqabuha. Lezatnya maksiat mungkin ada. Saat kapan? Saat dia melaksanakan kemaksiatan itu. Tapi kalau maksiatnya sudah
beres, maka nikmatnya juga hilang, nikmatnya kemaksiatan itu. Yang tersisa apanya? Hukumannya. Janji Allah bakal menghukum orang kalau tidak bertobat. Maka kita pilih, ya. Dan kita capek pun ketika ibadah bakal selesai. Ketika kita memilih maksiat pun nikmatnya hanya sebentar, maka yang tersisa adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, tentang meraih penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas di pertemuan sekarang. Pentingnya penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin ini nggak akan dibahas semua, ya. Kita bahas poin-poinnya. Kenapa kita wajib mencari penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Karena hakikatnya kita semua itu makhluk yang lemah. Ya, kita bahkan tidak kuasa atas diri kita sendiri, apalagi atas anak istri kita. Terkadang kita sakit, ya, disangka bakal sembuh dengan obat satu, ternyata nggak bisa sembuh. Ganti obat lagi, ternyata belum sembuh. Ganti dokter lagi, ternyata belum sembuh. Itu bukti bahwa diri kita sendiri tidak bisa kita jaga dengan seutuhnya. Ketika kita keluar rumah, kita ninggalin anak istri di rumah, maka kepada siapakah kalau bukan kepada Allah kita akan menitipkan penjagaan kepada mereka, penjagaan mereka. Kalau kita titipkan penjagaan anak istri kepada manusia, kepada makhluk, kepada keamanan di komplek kita, maka mereka pun sama butuh penjagaan. Mereka pun kekurangan. Mereka pun sama makhluk, sama seperti kita. Ya, kita butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin." Ya, kalau kamu mencari penjagaan, maka sungguhnya Allah lah sebaik-baik penjaga, dan Allah itu maha baik, maha rahman, maha rahim. Ya. Allah mengatakan bahwa khuliqal insanu dha'ifa. Kalian itu makhluk yang diciptakan dengan lemah, dengan sifat lemah. Kita tidak kuat menahan sakit, kita tidak mampu kadang-kadang menghindari bahaya, ya, bahkan kita tidak tahu kapan bahaya bisa datang kepada kita. Kita tidak tahu kapan baik bahaya dunia ataupun bahaya akhirat. Ya, bahaya akhirat berupa kita misalkan melakukan kemaksiatan, kita terpengaruh oleh subhat-subhat, ya, di masa sekarang yang banyak. Maka kita butuh penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kita, keluarga kita butuhkan penjagaan, karena kita pun terbatas dalam menjaga keluarga kita. Ya, dengan cara apa kita meraih penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ayyuhal hadirun, ya, tandanya apa kita mengharapkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya selama ini kita merasa butuh enggak dengan penjagaan Allah? Selama ini kita sudah berikhtiar supaya Allah menjaga kita atau tidak? Karena banyak di antara kita mungkin yang merasa butuh kepada Allah, butuh enggak butuh kepada Allah. Ya, terkadang ketika anak kita sakit, yang teringat di kepala kita langsung kira-kira ke dokter mana, kira-kira obatnya apa. Ketika kita pun sakit, langsung terbayang obatnya apa, langsung terbayang mau ke dokter ini, mau ke dokter itu. Ketika kita takut dengan usaha yang kita lakukan, dengan mungkin ancaman di luar sana, mungkin yang terbayang di kepala kita, nanti yang nolongin saya mungkin si fulan, mungkin nanti bakal saya minta tolong ke si fulan, ke orang tertentu. Maka kalau kita masih kaitkan penjagaan diri kita, keluarga kita kepada makhluk, mohon maaf, boleh jadi kita itu, ya, ternyata masih kurang sadar bahwa yang kita butuhkan itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin penjagaan itu dari Allah, ya, tauhid kita kuat, maka kalau kita sakit yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam keadaan bahaya, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita butuh perlindungan, maka yang kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah demikian, maka lihat tandanya. Tanda seseorang butuh kepada penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sudah sadar bahwa penjagaan Allah lah yang dia cari. Satu di antaranya, dia banyak berdoa. Gak mungkin dia tidak mengharapkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Dan sebaliknya, kalau seorang tidak mengharapkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ingat dengan doa. Ya. Ketika masuk kamar mandi, ada bahaya di situ, ada jin.
ada setan yang mungkin menggoda manusia. Ya, kalau kita tidak ingat, tidak butuh kepada penjagaan Allah, yang nggak akan berdoa. Masuk ya masuk, keluar keluar. Ya, buka baju ya buka baju, buka aurat. Padahal di situ ada potensi ya, seseorang terlepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berdoa, ya, kalau kita tidak yakin dengan penjagaan Allah, ketika keluar rumah ya keluar aja, pergi ya pergi aja, nggak usah berdoa gitu. Ketika masuk pun nggak ada doanya. Ketika tidur, ketika bangun tidur, ya, ketika mau berusaha, ketika memulai usaha, maka tidak ada doa yang kita panjatkan. Itu menunjukkan seorang itu tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semakin seseorang berdoa, minimal kalau mau apapun dia bismillah meskipun nggak tahu doanya, itu menunjukkan tawakalnya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan dia memang merasa sadar bahwa dia butuh kepada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perbanyak berdoa dalam aktivitas kita, ya, sandarkan diri kita kepada penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Terutama biasanya doanya itu ya ada lafaznya Allahumma inni as'aluka, ya Allah sungguhnya aku meminta kepadamu, dan seterusnya. Atau Allahumma inni a'udzubika, yaitu aku berlindung kepadamu, ya. Atau tawakkaltu, aku bertawakal kepadamu. Nah, dengan lafaz-lafaz seperti itu menunjukkan seorang itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya, tentunya banyak ya. Di antaranya yang penting, ya saya kutip. Di antaranya doa keluar rumah. Ini biasanya sudah hafal ya. Kita kalau keluar rumah, ibu bapak baca doa apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Apa faedah doa tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan idza kharaja ar-rajulu min baitihi, kalau seseorang keluar dari rumahnya, keluar rumah, kaki apa Pak? Kaki kanan. Kaki kanan, insyaallah, karena tujuan kita keluar rumah baik. Jangan lupa kaki kirinya juga dibawa. Jangan kaki kanannya aja ya. Kaki kanan terus kaki kiri gitu ya. Jadi dua-duanya ya. Kemudian seseorang itu keluar kemudian membaca doa ini, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya bersandar kepada Allah. Kita merasa diri sendiri tidak mampu berupaya, tidak berdaya kepada apapun yang kita ingin kerjakan di luar sana, kecuali itu dengan pertolongan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang dengan sesederhana itu dia membaca doa tersebut, maka yuqalu hina idzin, dikatakan ketika itu hudita, ya, wa kufita wa ukita. Kata malaikat, hudita, kamu telah diberikan petunjuk. Wa kufita, kamu telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ukita, kamu telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga, Pak. Sekali kita baca doa itu, kita memohon kepada Allah tiga hal. Kita diberikan oleh Allah tiga hal. Hudita, diberikan hidayah, diberikan petunjuk, insya Allah tidak tersesat, tidak ada yang melencengkan kita di luar sana, termasuk anak keluarga kita. Wafita, kita telah dicukupi nafkahnya, rezekinya, insya Allah dicukupkan dengan persepsi Allah Subhanahu wa taala. Kita dan dilindungi ya dari musibah. Atau mungkin kalaupun Allah sudah takdirkan kita kena musibah, maka kadar musibahnya itu tidak dilebihkan, kadar musibahnya itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa tawakal ketika keluar. Bahkan wa yaqulu lahu syaitanun akhar, ada setan ya yang berkata kepada temannya, fatanajjalahu syayatin. Ya, seorang yang keluar rumah itu didatangi oleh banyak setan. Setan ini belum tahu bahwa si orang ini sudah berdoa. Ternyata ada setannya yang ngasih tahu, satu setan yang ngasih tahu. Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya.
Kamu itu jangan berharap bisa ngedoa, bisa menggoda orang ini, kata setan ini, karena dia telah diberikan petunjuk, dia telah dicukupi, dan dia telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa doa segitu saja, ternyata setan aja pada kabur. Ya. Tentunya kita juga pahami maknanya ketika berdoa dengan doa tersebut. Ya, itu diantara. Yang kedua, doa masuk rumah. Ini juga penting, jangan sampai ketinggalan. Nah, biasanya kalau kita masuk rumah doanya apa, Pak? Bapak Ibu? Kalau kita masuk rumah doanya apa? Assalamualaikum. Betul, itu salah satu doanya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Itu doa yang dipanjatkan oleh Rasul ketika masuk ke dalam rumah. Rawahu Abu Daud. Di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Boleh juga kita berdoa dari tengahnya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Salam di mana salam? Di sini hadisnya. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi." Qala syaitan. Ayat sini yang atas itu. Jadi berdoa dulu kemudian mengucapkan salam ya. Hadis yang ini. Jadi salam itu doa, tetapi urutannya itu doa dulu. Ya, kita baca dulu doa masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Tsumma yusallimu ala ahli. Kemudian memberikan salam kepada orang yang ada di rumah tersebut. Ya. Jadi nggak langsung assalamualaikum. Bagusnya kita berdoa dulu. Sebelum masuk berdoa Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian masuk dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita berdoa untuk diri kita sendiri dulu, baru kita mengucapkan doa kepada orang yang di dalam rumah tersebut. Apa yang kita panjatkan? Bismillahi walajna. Ya Allah, dengan namamu aku masuk ke dalam rumah ini. Wa bismillahi kharajna, sebagaimana dengan namamu pula aku tadi keluar dari rumah ini. Wa ala rabbina tawakkalna, dan kepada Rabb kamilah kami bertawakal. Tadi pas keluar rumah Bismillahi tawakkaltu. Pas masuk ke rumah tawakkalna. Ternyata tawakal itu Nabi ajarkan bukan cuma di luar rumah, tapi juga di dalam rumah. Kalau di luar rumah mungkin logis buat kita, karena di luar rumah kita nggak tahu ada apa, ada potensi bahaya apa, ya, ada potensi kemaksiatan apa di luar rumah, ada potensi yang merugikan kita apa di luar rumah, ada orang yang nggak kenal dengan kita di luar rumah. Wajar kita bertawakal. Tapi kalau di dalam rumah, Nabi ternyata mengajarkan juga kepada kita untuk sama-sama bertawakal. Wa ala rabbina tawakkalna, kata Rasul. Kenapa harus tawakal dalam rumah? Ini yang sering kita lupa, bahwa justru banyak masalah terjadi bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah. Terkadang di luar rumah ya ada pekerjaan, ada teman, ya mungkin dalam hidup kita mereka tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau sudah masuk ke rumah, di situ ada istri, ada anak kita. Bukankah nanti yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang keluarga kita? Bukankah bukan cuma pekerjaan di luar rumah kita yang Allah nanti akan tanyakan, tetapi juga bagaimana kepada seorang suami mereka mendidik istrinya di rumah? Bagaimana kepada seorang suami mereka mendidik anak-anaknya di rumah? Ini kalau nggak tawakal bahaya. Kalau tidak kita bersandar kepada Allah dalam kegiatan kita di dalam rumah, bahaya. Betapa banyak suami yang masalah hidupnya bukan ada di pekerjaannya, tapi dengan istrinya. Betapa banyak suami yang disalahkan oleh Allah nanti di akhirat bukan karena pekerjaannya, tetapi karena dia tidak mendidik anaknya di rumah. Maka jangan sepelekan tawakal di dalam rumah. Jangan merasa pas sudah ke rumah udah aman, langsung.
Padahal dalam rumah boleh jadi tadi mah di luar aman, pas masuk ke rumah malah ada masalah. Pas masuk ke rumah ternyata ada problem dengan istri, dengan anak. Ya, tidak jarang masalah dalam sebuah rumah tangga yang paling berat perceraian. Dan perceraian itu kebanyakan masalahnya di dalam rumah dengan cekcok. Saya ingat pas awal COVID ya di Antapani itu ada hakim dan ternyata dia sempat bicara dan ada beritanya juga. Ternyata kan tingkat perceraian itu meningkat ketika awal COVID itu. Setelah diselidiki karena banyak suami yang tadinya kerja di luar balik ke rumah sekarang. Jadi full time di dalam rumah. Yang tadinya komunikasi tidak intens dengan istri, ini harus 24 jam di dalam rumah. Dan terjadi banyak cekcok, terjadi banyak kesalahpahaman dengan istrinya. Akhirnya banyak yang bercerai. Ke rumah, di rumah terus, duit nganggur, cekcok terus, ya, nganggur, ya, dan tidak bisa jaga komunikasi, tidak tawakal kepada Allah intinya. Jadi ternyata masalah itu bukan cuma di luar rumah, justru yang banyak itu di dalam rumah. Maka tidak heran Nabi mengajarkan tawakalna ketika masuk ke rumah. Kita bertawakal kepada Allah. Jangan sampai justru masalah yang di hidup kita alami, maka itu terjadi di dalam rumah kita. Yang tadinya kita sangka hanya ada di luar, ternyata di dalam rumah potensinya lebih dahsyat ketika terjadi permasalahan. Ya, maka jangan tinggalkan doa ini. Kalau perlu ditempel Pak ketika masuk rumah. Acan belum hafal, tempel aja. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dengan namamu ya Allah, aku masuk, aku keluar, dan aku bertawakal kepadamu ya Allah. Ya, kemudian kita mengucapkan salam. Biasanya kalau di rumah kan ada stiker, tapi stikernya biasanya ucapkan salam dulu gitu. Nah, saya jarang lihat ada doanya gitu. Harusnya dengan doanya sekalian gitu. Ya, baru mengucapkan salam. Ya, bikin nanti ya. Apa faedahnya? Kata Nabi SAW, "Idza dakhala rajulu baitahu, fa dzakarallaha ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'ami." Kalau seorang masuk ke dalam rumah, kemudian berzikir kepada Allah, ya, mengucapkan kalimat zikir, mengucapkan doa yang tadi, inda dukhulihi wa inda ta'amihi, ketika dia masuk dan ketika dia mau makan. Nah, ini jadi doanya dua yang harus kita ingat dalam rumah. Yang paling penting ketika masuk ke rumah dan ketika mau makan. Maka saat itu kata Nabi SAW, qala syaitan. Setan itu mengatakan, la mabita lakum wala asya'a. Kata setan yang ada dalam rumah, mohon maaf, malam ini kita nggak punya tempat tidur dan nggak punya makan. Ayo orang kabur. Kabur ke mana? Ke tetangga yang nggak baca basmalah. Ya. Jadi bapak-bapak, mungkin rumahnya banyak setan karena tetangganya selalu bismillah, kitanya yang enggak. Ya, setannya kan kabur, kata setan. Oh, tadi si orang ini basmalah dulu pas mau masuk, pas mau makan juga baca nama Allah. Kata setan, kita nggak punya makanan dan nggak punya tempat bermalam hari ini. Kita cari tempat yang lain, bisa di bawah pohon, ya, bisa di kolong sumur. Yang celakanya masuk ke rumah tetangga. Maka semua kalau dalam komplek basmalah, ya pindah komplek lain. Ya. Nah, makanya ini harus kompak. Jangan sampai salah seorang basmalah nanti pindah ke tetangganya. Maka semua tetangganya juga harus baca bismillah ketika masuk. Harus baca doa ketika masuk dan makan, ya. Kemudian sebaliknya kata Nabi SAW, wa idza dakhala falam yadhkurillahi ta'ala inda dukhulihi. Kalau seorang masuk ke dalam rumah, kemudian ke dalam rumahnya ketika dia masuk tidak menyebut nama Allah, qala syaitan. Maka setan mengatakan adraktumul mabit. Ya, syukur ya, sekarang kita punya tempat bermalam. Marodok tadinya setan. Ya, kalau di rumah banyak masalah, ada penting pas masuk nggak baca basmalah, setannya banyak di situ, yang nginep, yang check-in di situ. Ya, kemudian wa idza lam yadhkurillah ta'ala, lam yadhkurillah ta'ala inda ta'amihi. Kalau ketika makan juga nggak doa, adraktumul mabita wal asya.
Kalau setan mengatakan kita punya tempat bermalam dan kita punya banyak makanan. Karena disediakan tempatnya, disediakan makanannya deh. Ya, keberkahannya yang setan makan itu dari makanan kita, bukan makanannya. Nah, kalau makanannya hilang sapiring mah ya orang rewas. Ini makanannya masih ada, keberkahannya yang Allah cabut. Keberkahannya yang setan ambil. Dengan makanan itu kita malah kenyang, ngantuk, nggak sholat bisa jadi. Kenyang, ngantuk, dan lupa tahajud misalnya. Yang tadinya sudah niat tahajud, ya, dan lain sebagainya. Maka jangan heran, mungkin kalau orang tidak baca basmalah ketika masuk rumah, ketika makan juga tidak menyebut nama Allah, di dalam rumahnya banyak setan dan setannya gemuk-gemuk, Pak. Karena makan terus gitu. Makan siang ada, makan malam ada, makan sarapan juga ada. Karena setiap makan gak baca basmalah. Ya, apalagi mohon maaf misalkan dengan tangan kiri, dengan ya dia makan atau dia minum, ya itu sebaiknya dihindari. Ya, ada makan sudah ada dalam Islam. Ya, misalkan dengan tangan kanan, diusahakan sambil duduk. Ya, kalau makan ya harus sambil duduk. Kalau minum disunnahkan sambil duduk. Ya. Tapi yang wajib itu dengan tangan kanan, ya, tangan kanan itu wajib. Ya, kecuali kalau ada uzur, ya, tangan kanannya lagi luka, ya itu di luar kewenangan kita, ya, di luar kemampuan kita. Tapi kalau sanggup, maka adabnya perhatikan, baca basmalah, ya. Ketika makan doanya apa, Pak? Bismillah, atau Bismillahirrahmanirrahim. Boleh berdoa dengan doa apa saja boleh, tapi intinya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hendak tidur, ini doa yang penting juga, Pak. Ketika mau tidur. Biasanya ketika kita tidur, apalagi ya tidurnya udah kemalaman, habis nonton ya bola Manchester United, ya meskipun elehan wae tetap wae nontonnya. Nah, biasanya tidurnya kebablasan, nggak sempat baca basmalah, nggak sempat baca doa sebelum tidur. Padahal ini juga penting. Dalam Islam banyak Rasulullah mengajarkan kita adab sebelum tidur. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wudu dulu. Ya. Di antaranya berzikir sebagaimana Nabi mengajarkan kepada Fatimah dan Ali. Ini unik ya, hadisnya itu pas Nabi mau masuk ke rumah Fatimah, maka Nabi mendengar dengan gak sengaja Fatimah dan Ali sedang ngobrol. Fatimah itu capek ya, radhiyallahu ta'ala anha, capek mungkin seharian ngerjain kerjaan rumah, dan Ali bin Abi Thalibnya qadarullah saat itu belum bisa menyediakan orang yang bantu-bantu di rumahnya. Ya. Kebayangkan Pak, istri capek beberes ya, ya wajar kalau minta ada yang bantu di rumah gitu. Tapi Sayyidina Ali belum mampu saat itu. Akhirnya Rasulullah masuk dan Rasulullah duduk di antara Ali dan Fatimah. Kemudian Nabi mengajarkan, wahai Fatimah, maukah kamu aku ajari ya satu hal yang lebih baik daripada pembantu yang kamu inginkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu hendak tidur maka bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jadi genap 100. Itu lebih baik daripada pembantu yang kamu inginkan. Kenapa kok minta pembantu disuruh zikir? Bapak coba praktekkan Pak di rumah. Cek istri teh, Pak, capek di rumah nih, pembantu lagi mudik, cing atuh bantuin. Cek bapak teh, zikir mah. Pengen tercapai mah zikir, subhanallah, subhanallah. Nanti ambaknya istri. Ya. Fatimah mengamalkan itu. Dan saya juga, kalau ingat ya, kadang lupa juga. Kalau ingat saya baca ini. Dan ternyata, kenapa bisa ada kaitan antara capek fisik dengan zikir ini? Karena hakikatnya tidur itu membuang lelah. Kalau tidurnya berkualitas. Dan tidur yang berkualitas itu tidurnya seseorang dalam keadaan hati yang tenang. Dan kunci ketenangan hati adalah zikir. Maka berzikir melahirkan ketenangan hati melahirkan tidur yang berkualitas. Meskipun tadinya capek, meskipun mungkin secara kuantitasnya kurang banyak. Ya. Kan Pak, kadang-kadang kita ngalamin Pak, tidur lama tapi bangunnya susah. Kadang juga kita ngalamin tidurnya sebentar tapi pas bangun enak. Nah, itu yang tidur berkualitas.
tidurnya mungkin nggak lama, ya kalau bisa mah tidurnya cukup dan berkualitas. Tapi kalau nggak bisa, minimal kan yang kita kejar itu bukan lamanya, tapi kualitasnya. Dan kualitas tidur yang baik itu bisa digapai dengan cara hati yang tenang ketika tidur. Hati yang tenang bisa digapai dengan cara berzikir. Nah, coba praktekkan ibu bapak sekalian, ya, berwudu dulu sebelum itu, ya, kemudian banyak berzikir, antaranya subhanallah 33 kali, Allahu Akbar, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, jadi 100. Di hadis yang lain, Nabi juga mengajarkan ketika Nabi mau tidur, ini hadisnya sahih riwayat Ahmad, riwayat Tirmizi dari Aisyah. Jadi Aisyah menuturkan kebiasaan Rasul. Ini yang mahal sekali, Pak. Kalau Bapak pengen lihat kebiasaan Rasul, itu biasanya hadis-hadisnya bersumber dari istri-istri Nabi, terutama dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya kenapa Nabi milih istri yang muda seperti Aisyah? Hikmahnya adalah ketika Nabi wafat, Aisyah punya banyak waktu, belasan tahun, puluhan tahun untuk mengajari kebiasaan hidup Nabi kepada banyak orang. Coba kalau Nabi nikahnya ke yang nenek-nenek, mungkin lebih dulu meninggal istrinya, atau Nabi meninggal nggak lama kemudian istrinya nyusul wafat. Siapa nanti yang mengajarkan kebiasaan Nabi di rumah? Cara Nabi mandi, cara Nabi tidur, ya. Makanya kebanyakan hadis Nabi bersumber dari Aisyah. Aisyah itu muda, punya potensi untuk mengajarkan sunnah-sunnah Nabi kepada para sahabat. Dan Aisyah itu juga cerdas, hafal ribuan hadis, ya. Maka kalau zaman sekarang katanya suka banyak, ya, anekdot. Boleh katanya suami saya nikah lagi asalkan dengan janda yang tua, jangan dengan yang muda-muda. Cek bapak teh saha nu hayang atuh. Dan Rasul juga hakikatnya sunnahnya, ya buktinya dengan ada yang muda. Itu tapi hikmahnya adalah kenapa Rasul menikahi Aisyah? Karena ternyata melestarikan sunnah, bukan hawa nafsu gitu. Ya, kebiasaan Nabi banyak dituturkan akhirnya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin. Nah, di antaranya hadis ketika Aisyah mengatakan Nabi sebelum tidur itu biasanya baca 3 surat. Jadi wudu dulu, kemudian baca 3 surat dengan cara tangannya ditiup, Pak. Baca ta'awudz, kemudian bismillah, kemudian al-ikhlas sekali, al-falaq sekali, al-annas sekali, kemudian ditiup tangan. Habis ditiup, diusapkan ke seluruh badannya yang mungkin untuk disentuh. Ya, dimulai dari kepala, wajahnya, badannya, kakinya, yang bisa kira-kira kepegang sama tangannya, sama telapak tangannya. Kemudian Nabi ulangi itu 3 kali. Jadi An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiup, diusapkan. Baca lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiup, diusapkan. Baca lagi sekali, kemudian diucapkan. Ya, 3 kali 3. Itu diantara adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi juga di hadis yang lain membaca ayat kursi. Ya, di hadis Abu Hurairah. Ya, satu malam Abu Hurairah ini nangkep pencuri, Pak, di Baitul Mal. Nangkep pencuri yang maling gitu, ya, di Baitul Mal. Pas mau diserahkan pencuri ini ke Rasulullah, kasihan, karena katanya miskin, dibebaskin lah, kasihan. Jadi nggak dipukuli, Pak. Apalagi sampai bonyok, sampai babak belur, ya. Nggak ditanya dulu, karena miskin, akhirnya Abu Hurairah kasihan, bebasin aja. Ternyata besoknya datang lagi, nyuri lagi, ditangkap lagi. Akhirnya kasihan lagi, sampai 3 kali. Kata Abu Hurairah, ini udah kebangetan, saya mau bawa kamu ke Rasulullah. Kata maling ini, wahai Abu Hurairah, saya punya satu hal yang mau saya barter dengan kamu. Mau nggak kamu saya ajarin satu hal yang bisa melindungi kamu? Dan ini sunnah nabimu, ya, kata setan ini. Tapi imbalannya jangan kasih saya ke Rasulullah, ya, jangan penjarakan saya. Kata Abu Hurairah kan, ini lumayan juga nih diajarin sunnah Rasul, gitu, ya. Tapi ya udah boleh. Ya, saking semangatnya para sahabat kepada pelajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata setan ini, kata orang ini, ya, yang maling ini, bacalah ayat kursi sebelum tidur. Ya,
Ya, karena ayat kursi kalau dibaca sebelum tidur, maka selama tidur itu kita dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ditanyakanlah ini ke Rasulullah. Ternyata Rasulullah mengafirmasi benar. Kata Rasulullah, emang benar pahala ayat kursi itu ketika dibaca sebelum tidur, maka orangnya bakal terlindungi sampai semalaman. Kemudian kata Rasulullah, tahukah kamu siapa yang ngasih tahu itu? Ternyata dia setan. Ya, sadaqaka wa huwa kadzub, kata Rasul. Saat itu setan lagi jujur padahal dia pendusta. Ya, kersakanya itu mengajari Abu Hurairah, ternyata aslinya setan. Tapi setelah dikonfirmasi itu pelajaran yang benar. Intinya itu sunnah dari Nabi SAW. Ya, ketika sebelum tidur membaca ayat kursi. Ya, tadi ya zikir dulu ya 33 kali. Ya, kemudian baca trikul, tiupkan, baca ayat kursi. Enggak harus semua sepaket. Mana yang mudah buat kita amalkan salah satunya. Dan yang paling penting kita berdoa. Apa doa sebelum tidur? Bismika Allahumma ya amutu wa ahya. Itu ya, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Di hadis riwayat Bukhari doanya itu Bismika Allahumma amutu wa ahya. Jadi bukan Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Boleh juga sih, enggak masalah. Cuman kalau di hadis Bukhari itu lafaznya Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, kalau kebaliknya nggak masalah. Tapi itu doa yang pendek, ya, yang doa dari kecil kita dari kecil bacanya itu. Kita ngajarin ke anak kita juga doanya itu. Ya, kita upgrade ya ke doa yang lain. Ya, di antaranya Nabi mengatakan idza ataita majja'aka ya fatawattu, kalau kamu hendak ke tempat tidurmu maka berwudulah, wudu akalis sholat, sebagaimana wudu ketika mau sholat. Jadi sebelum tidur wudu dulu sebagaimana wudu mau sholat. Summa tajid ala shiqqatikal yamin, shiqqakal yamin, ala shiqqikal yamin. Kemudian berbaringlah dari sisi kanan. Ya, jadi menghadap ke kiblat. Nah, yang berbaring adalah yang kena ke tempat tidur adalah bagian tubuh kita yang sebelah kanan. Tsumma qul, kemudian berdoalah dengan doa ini, kata Rasulullah. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aslamtu wajhi ilaika. Ya, aku berserah diri kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku sandarkan semua urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, aku sandarkan punggungku kepadamu. Rabbatan wa rahbatan ilaika, ya, aku berharap dan aku juga sekaligus takut kepadamu. La malja wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat lari, tidak ada tempat meminta kecuali kepadamu. Bahkan aku berlindung darimu hanya kepadamu. Kita berlindung dari godaan setan kepada siapa, Pak? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari musibah yang buruk yang kita takuti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari azabnya Allah, dari murkanya Allah kepada siapa? Kepada Allah sendiri. Gak mungkin kita berlindung dari murkanya Allah kepada manusia. Maka di sini kita mengatakan la malja wa la manja minka illa ilaika. Ya, aku tidak memiliki tempat berlindung dari siapapun termasuk darimu, hanya kepadamu. Ya, itu menunjukkan kita bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ya Allah, aku beriman kepadamu, aku beriman kepada kitabmu yang telah Engkau turunkan, aku beriman kepada nabimu yang telah Engkau utus. Apa faedahnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in mutta ya mutta alal fitrah. Ya, fa'anta 'alal fitrah. Kalau kamu mati dalam malam itu, maka kamu mati dalam keadaan fitrah, bersih, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Di hadis yang lain, kalau kamu hidup, ya, maka kamu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih. Jadikanlah doa itu sebagai lafaz terakhir yang kamu ucapkan.
Nah, jadi adabnya doa ini dibaca setelah kita beres ngobrol misalkan sama istri, baru baca ini. Atau kita ngobrol dulu baru berbaring, kemudian duduk, kemudian berbaring, kemudian baca doa ini. Ya, doa ini terakhir, Pak. Jangan doa terus ngobrol lagi gitu. Ya, ngobrol lagi akhirnya lupa dengan doanya. Ini luar biasanya doa ini, Pak. Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu. Karena biasanya Rasulullah menghadap ke kiblat, ya, sebagaimana mau sholat gitu hadapnya. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku pasrahkan segala urusanku kepadamu. Ini yang penting. Bukankah ketika kita mau tidur, besoknya ada planning, mau A, B, C, D, minggu depannya ada yang mau kita kerjakan. Pertanyaannya, ada jaminan nggak kita bisa ngerjain itu? Belum ada. Boleh jadi malam itu kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi planning kita minggu depan, belum kita sampai ke sana, besok sudah Allah panggil. Ya, rencana mau liburan dengan keluarga, rencana mau ngerjain ABCD, ada proyek apa, maka belum ada jaminan dari siapapun bahwa itu bakal terlaksana. Maka kita ucapkan wa fawwadtu amri ilaika, ya, aku pasrahkan, aku tawakalkan kepadamu segala urusanmu. Wa alja'tu dhahri ilaika, aku sandarkan fisikku kepadamu. Karena ketika kita tidur itu dalam keadaan lelah, tadi sudah banyak aktivitas yang kita kerjakan, maka kita sandarkan diri kita, fisik kita, segala kelelahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raghbatan wa rahbatan ilaika, dalam rangka apa? Dalam rangka aku berharap hanya kepada Allah, dan dalam rangka pula aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la malja wa la manja minka ilaika, ya, tidak ada tempat berlindung memohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta, ya Allah, aku beriman kepadamu, kepada kitabmu yang telah engkau turunkan, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Ya, kata Rasulullah, kalau kita mati dalam keadaan fitrah ketika baca doa tersebut. Nah, intinya ternyata Nabi SAW sebagai orang yang paling membutuhkan penjagaan dari Allah, paling sadar kepada kepada pentingnya penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata konsekuensinya adalah senantiasa berdoa dalam segala aktivitasnya. Ada satu kitab, Imam Nawawi punya kitab Al-Azkar, itu artinya zikir-zikir. Nah, kalau bisa kita punya, ya, satu rumah satu kitab itu. Kitab Al-Azkar itu, ya, itu sudah banyak yang diterjemahkan, ya, berisi tentang zikir-zikir, tentang bacaan-bacaan yang diucapkan dalam setiap keadaan, dari mulai wudu, sholat, keluar rumah, bahkan memakai baju baru pun ada doanya. Ketika bertemu musuh itu ada doanya. Ketika kecelakaan dan hampir meninggal dunia itu ada doanya. Kan segala macam itu ada doanya, dan itu hadisnya hasan dan sahih. Insyaallah bisa diamalkan dalam kitab-kitab tersebut. Ya, dalam kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya. Nah, ini saya kutip beberapa, ini juga diambil dari kitab tersebut. Termasuk bacaan sholat. Bacaan sholat itu kan beragam. Nah, di kitab Al-Azkar itu banyak ragamnya. Kalau kita biasanya misalkan pas ruku ada yang baca subhanallahil azim, terus-terusan gitu. Nah, di kitab Al-Azkar itu banyak variasinya. Terkadang Nabi membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Terkadang Nabi membaca ketika ruku subuhun kudus rabbul malaikati war. Terkadang Nabi membaca Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu, dan seterusnya. Terkadang Nabi membaca subhanallahil azim 3 kali. Terkadang Nabi membaca subhanallahil azim wa bihamdihi. Nah, itu ada dalam kitab tersebut. Jadi sebaiknya pas kita sholat itu yang paling bagus bacaannya kita ganti-ganti, ya. Pas sholat sunnah rukunya baca ini, pas sholat wajib rukunya baca doa yang baiknya. Pas sholat sunnah misalkan iftitahnya kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Pas sholat wajibnya kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Atau misalkan kita baca subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma ighfirli, itu doa iftitah juga, ya. Allah, atau doa iftitah yang lain, misalkan ketika sholat malam itu ada doa iftitah yang khusus Nabi SAW membacanya ketika sholat malam. Nah, sangat direkomendasikan punya kitab yang judulnya Al-Azkar karangan Imam Nawawi, itu isinya zikir-zikir,
Ya, kalaupun misalkan kita tidak sanggup menghafal semuanya, kita bisa ambil yang paling pentingnya, atau kita ambil esensinya saja. Kalau nggak hafal lafaznya, isinya kita Bismillah, tapi ketika itu kita bertawakal kepada Allah dalam hati kita, ya. Karena mungkin ya, apalagi kalau sudah usia ya lumayan banyak usianya ya. Kalau suruh ngapalin doa mungkin agak susah. Ya minimal ya kita pelajari, kita pahami, ya setelah itu kita baca basmalah saja atau kita lafazkan dengan bahasa Indonesia pun tidak masalah. Ya, nah intinya doa juga, intinya kan doa itu kita paham, kita mohon kepada Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita pahami, apa yang kita resapi dalam doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin diantara ya doa-doa yang bisa mendatangkan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebetulnya masih ada tentang adab-adabnya. Ya mudah-mudahan bisa kita berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillah. Mungkin ditutup atau ada pertanyaan? Kalau ada boleh mungkin sebelum ditutup. Enggak. Kalau nggak ada ya kita tutup saja. Insyaallah di pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa kita diberikan kesehatan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bika min syarri ma. Assalamualaikum.